Malam ini judulnya adalah jawaban dari dalam hati. Siapapun yang melakukan kesalahan, kejahatan, dan apapun yang merugikan orang lain, pasti saja di dalam hatinya ada teguran. Lalu yang bersangkutan merasakan penyesalan. Sekalipun banyak orang yang menyanjung dan memberikan penghormatan, sebaliknya orang yang baik-baik saja, tidak pernah menyakiti siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun, maka hatinya akan selalu damai, sekalipun banyak orang yang menghinakan. Adapun orang yang hatinya pasrah adalah orang kaya. Sekalipun tidak punya harta, sedangkan orang yang rakus selamanya jadi orang miskin sekalipun hartanya berlimpah ruah. Sampai saat ini engkau masih diabaikan oleh teman-temanmu, malah dijuluki anti inisiatif, tidak punya semangat hidup dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, aku melihatmu sebagai gadis penyantun dan ramah, punya jiwa pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku selalu memantau perkembangan dirimu dan peningkatan kualitas hidupmu. Kemarin dulu pohon besar di samping rumahku roboh terhempas angin kencang. Orang sekampung riuh rendah, geger dan gaduh. Tetapi kebun jerukku yang tumbuh berkembang setiap saat sampai berbuah lebat ternyata tidak ada yang memperhatikan. Itulah sebabnya, wahai kekasihku, tumbuh dan berkembangnya dirimu sampai pada tingkatan sekarang ini tidak ada yang memperhatikan. Tetapi nanti setelah engkau menjadi orang penting di negeri ini, ketika tumbang pasti akan menjadi pusat perhatian orang, menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, majulah dan berkembanglah tanpa harus ada yang mengakui dan memperhatikan. Memang aku juga mengerti engkau pernah kecewa dulu. Rasa kecewamu sangat mendalam karena engkau telah memberikan pengorbanan. Percayalah, wahai kekasihku, semakin banyak engkau berbuat baik, semakin banyak pula engkau menanggung kekecewaan. Disebabkan karena salah alamat, ketika kebaikan itu bukan untuk Tuhanmu. Nanti di penghujungnya, wahai kekasihku, semuanya akan berakhir. Apa yang kita perjuangkan mati-matian akhirnya hanya tinggal menjadi kenangan atau sejarah yang tak terlupakan. Dari situ kita harus menentukan sikap hidup, yaitu selalu kita syukuri saja apapun yang terjadi yang membuat kita sakit hati. Kita kumpulkan saja semua angan-angan yang berserakan, kita abaikan semuanya, lalu kita bangkit tegak kembali. Selanjutnya kita harus banyak belajar kapan kita bicara dan kapan kita diam. Ternyata benar, wahai kekasihku, mencari jawaban tidaklah mudah.
Kebanyakan tidak ada yang masuk akal, tetapi lewat peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui, baru muncul jawaban-jawaban yang rasional didukung dengan fakta dan data yang akurat. Tetapi percayalah, aku bicara sungguh-sungguh. Banyak sekali hal-hal yang tersembunyi rapat dalam dadamu, yang tidak dapat aku ketahui. Yang kulihat hanya bagian luar. Bibirmu yang mungil, rambutmu yang berkilau, dan pinggangmu yang ramping, itu saja. Sehingga tidak mungkin aku harus mengetahui segalanya. Oleh karena itu jangan ragu, ceritakanlah kepadaku supaya aku tahu. Lalu baru aku dapat membantumu. Apapun aku berikan kepadamu apabila aku punya. Apapun akan kulakukan apabila aku bisa. Aku rajin menulis, wahai kekasihku, tetapi bukan berarti setelah ditulis lalu harapanku tercapai. Minimal harapan yang tertulis akan lebih baik daripada harapan-harapan itu tertindas. Selanjutnya harapanku akan dibaca oleh anak cucu kemudian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wahai kekasihku. Dulu aku punya praduga yang buruk terhadapmu, karena mendengar cerita-cerita dari kawanmu. Mungkin kau juga mengalami hal yang sama. Nampaknya banyak teman-teman kita yang tidak menghendaki hubungan cinta kita ini berjalan dengan damai. Nampaknya banyak teman-teman kita yang tidak menghendaki hubungan cinta kita ini berjalan dengan damai. Oleh karena itulah menjadi pelajaran buat kita. Bila kita sedang tidak suka kepada seseorang, biarkan kita sendiri yang tidak suka. Jangan memprovokasi orang lain dengan cerita-cerita yang buruk supaya ikut kita membenci orang itu. Biarkan saja apa adanya. Orang lain menilai sendiri melalui kontak langsung. Bisa terjadi kemudian hari terbukti memang otak kita sendiri yang sedang terganggu. Demikian juga sebaliknya, yang penting aku berbicara baik-baik saja, tidak ada maksud jahat. Namun ketika mereka memahaminya secara buruk, itu bukan tanggung jawabku atas gangguan jiwa mereka. Dari pengalaman-pengalaman itu kita mesti banyak belajar lagi supaya kita bijaksana ketika ngomong dengan siapapun, dengan perasaan yang halus, bukan hanya mengandalkan otak semata. Tomat itu memang buah. Otakmu mengatakan demikian, tetapi engkau tidak punya perasaan jika engkau taruh di keranjang bersama buah yang lain seperti durian dan salak. Tomat akan menegur perasaanmu dengan mengatakan, simpanlah aku bersama bawang dan cabai merah. Demikian pula dengan siapa engkau berkumpul. Aku bertanya kepadamu, apakah engkau tomat? Apabila engkau mengandalkan kecantikanmu, maka yang akan berkumpul di sekitarmu adalah teman-teman nafsu dan birahi. Akan tetapi lain cerita pula apabila engkau mengandalkan kekayaanmu, maka yang akan datang berkerumun di sekitarmu adalah orang yang ingin pinjam uang. Sikap
hatimu yang pasrah itu tolong pertahankan selama hidupmu. Aku bangga dengan pendirianmu. Sungguh banyak di dunia ini orang-orang miskin. Mereka tidak mempunyai apapun kecuali hanya uang saja. Apabila Tuhan merestui hajat diriku dapat menjalani kehidupan ini bersamamu, aku yakin di dunia ini aku akan jadi orang paling kaya dalam makna yang sebenarnya. Aku ingin sedikit mengeluh kepadamu, wahai kekasihku, bila engkau berkenan. Sebenarnya aku merasakan kelelahan yang luar biasa karena mereka selalu berharap kepadaku harus selalu memberikan percontohan perilaku yang ideal. Mereka memperlakukan diriku seperti seorang malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah bersedih hati, dan tidak pernah membutuhkan pertolongan dari siapapun. Itu semua di luar kemampuanku. Aku ingin hidup sederhana sebagai manusia biasa. Mereka mengatakan bahwa darahku biru, tetapi setelah ku bawa ke laboratorium, para ahli mengatakan bahwa darahku merah. Masa aku tidak percaya? Hanya engkaulah, wahai kekasihku, perempuan yang paling layak untuk diriku. Sekalipun keluarga besarku tidak ada yang setuju. Aku tidak minta persetujuan siapapun, kecuali persetujuan Tuhanku dan restu hatiku. Mereka mempertanyakan bapakmu. Aku tidak peduli. Aku tidak pernah menanyakan siapa bapakmu. Engkau adalah hamba Tuhan yang maha kuasa. Semua manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tunggulah sebentar, bersabar sedikit. 2 minggu lagi rumah yang sedang kubangun di sebuah kampung sangat jauh sekali dari kampung ini akan selesai, supaya nanti mereka tidak akan dapat lagi memantau kebahagiaanku bersamamu. Terima kasih.